Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Amir tentang sedekah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita gemar untuk bersedekah karena pahalanya sangat-sangat besar untuk bersedekah di bulan Ramadan ini terutama, dan bisa berlanjut dalam kehidupan atau di bulan-bulan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Ustadz Amir bisa memberikan pencerahan buat kami semua, buat siswa-siswi, Ustadz dan Ustazah. Ya, dengan ini kami mintakan Ustadz Amir yang terhormat dipersilahkan. Oke, silahkan Ustadz Amir. Ya, Ustadz Amir terhubung. Icon mic Sidin kayaknya ada tuh, kayaknya ada masuk mic-nya. Audionya Ustadz, punya pian Ustadz. Kedengaran suara sudah? Nah ya, siap. Sip. Ya, alhamdulillah mendengar suaranya. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang saya hormati seluruh Ustadz dan Ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang saya hormati dan terima kasih kepada Ustadz Fahmi selaku operator, dan yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh peserta didik di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali hari ini pada bulan Ramadan yang ke-6 kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, sehingga
kita masih bisa untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini pada puasa Ramadan yang ke-6, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa untuk mengikuti kegiatan hari ini. Karena banyak orang yang mungkin pada saat ini yang tidak bisa mengikuti kegiatan atau tidak bisa mengikuti kegiatan puasa juga karena sakit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu juga nikmat bagi kita yang kita bisa berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Nah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan Ramadan banyak amaliyah-amaliyah atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bersyukur pada bulan Ramadan ini masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan. Nah, pada kali ini alhamdulillah seperti yang sedang kita laksanakan kegiatan yang kita laksanakan rutin pada setiap hari, yaitu kegiatan tausiah. Yang mana di sini kami dari SMP Plus CMI secara bergantian untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Ustadz pribadi tentunya dan untuk kita semua. Nah, pada bulan Ramadan yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana bulan yang dibukakan pintu-pintu surga. Nah, kita pada bulan Ramadan bersyukur. Ya, pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu api neraka itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada bulan Ramadan banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang baik kita laksanakan akan mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan-kegiatan yang mungkin sering kita lakukan, kegiatan yang tidak baik di luar pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan ini kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan berkah bulan Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tausiah yang diberikan kemarin tugas ya dari sekolahan juga tentang sedekah ya. Nah, sedekah pada bulan Ramadan ya. Mungkin sedekah ini sudah kita ketahui bersama ya. Nah, cuma hari ini Ustadz cuma mengulang kembali, menyampaikan kembali, mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya sedekah ya. Betapa pentingnya sedekah. Nah, sedekah itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, keutamaan sedekah di Allah. Nah, bulan Ramadan ini adalah momen atau bagi kita umat Islam, yaitu untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ampunan dan rahmat juga pada bulan Ramadan ini. Kemudian sedekah pada bulan Ramadan merupakan adalah amalan sunnah ya, yang sangat dianjurkan. Nah, sunnah apabila dikerjakan mendapat pahalanya berlipat ganda karena keberkahan di bulan Ramadan. Karena sudah dijanjikan apabila bersedekah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan semua amal, baik sedekah dan lain sebagainya. Nah, sedekah ini juga salah satu cara atau nilai kita mengukur ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan
memupuk rasa solidaritas, ya, solidaritas kita bersama sesama manusia, ya. Ada yang bersedekah, kita solidaritas kita, memupuk rasa kepedulian kita kepada orang lain. Nah, jadi kita peduli dengan orang lain, ya. Nah, peduli dengan orang lain, melihat orang lain misalnya ada yang kesusahan. Nah, di sana kita bisa bantu, ya kita bantu, ya, yang berkah sehingga kita bisa. Tapi jangan cuma pada bulan Ramadan kita bersedekahnya misalnya jor-joran, ya. Nah, tapi di bulan yang lainnya pun, ya, di bulan lain juga kita tingkatkan juga tentang sedekah ini, ya. Nah, sedekah ini banyak caranya, nanti akan kita sampaikan ya satu persatu sedekah apa saja yang bisa kita lakukan, ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa, ya, pada bulan Ramadan pintu surga terbuka bagi orang-orang yang ikhlas, ya. Nah, sedekah ini dengan ikhlas. Nah, jangan tidak ikhlas. Misalnya minta dilihat orang atau minta dipuji orang, niatan dalam hatinya, ya. Tapi kalau kita Ustadz misalnya kita bersedekah, kita share di media sosial, apakah itu salah satu tidak ikhlas? Nah, tergantung pada niat kita, ya. Nah, kita kalau niatnya bersedekah, kita share di media sosial, niatnya untuk supaya orang lain juga terbuka hatinya, ya, untuk bersedekah. Itu bukan tidak ikhlas, tapi salah satu cara juga untuk mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Nah, membantu sesama yang sedang kesusahan. Misalnya ada orang-orang yang kesusahan, ada yang mendapatkan musibah, ya, atau orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, itu sangat bagus pada bulan Ramadan ini kita berikan sedekah. Nah, sedekah artinya apa? Nah, sedekah itu berasal dari kata sedekah, yang berasal dari kata sedekah yang artinya jujur, ya, artinya jujur. Benar, ya, memberi dengan ikhlas. Nah, sedekah itu memberi, ya, jujur terhadap diri kita. Nah, bahwa kita memiliki harta yang berlebih, nah, sehingga kita terbuka hati kita untuk memberikan kepada orang lain. Nah, bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri tentang kelebihan atau memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah ini nanti ada bermacam-macam, ada sedekah wajib dan ada sedekah yang sunnah, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak, ya. Nah, bentuk sedekah di bulan Ramadan, ya, keutamaan sangat besar karena pahala dan nilai kebaikannya akan dilipat gandakan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang bersedekah, tadi kan di sana disampaikan orang-orang yang meminjamkan kepada Allah. Kita meminjamkan dalam artian kita bersedekah, ya. Nah, bersedekah insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada bulan Ramadan ini sangat baik kita untuk bersedekah. Misalnya, ya, Buhan Pianak bersedekah, ya, pada bulan Ramadan. Nah, bisa dengan banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, bersedekah bisa ke panti asuhan, kemudian ke tempat-tempat misalnya orang-orang yang memang di sana membutuhkan. Atau nanti bisa juga pada kegiatan-kegiatan yang misalnya diadakan di sekolah, misalnya kan kalau tidak salah nanti ada kita melakukan kegiatan nanti yang dilaksanakan nanti, ya, di sekolah SMP CMI, ya, kemarin sudah mungkin ada disebarkan juga di grup-grup kalian. Nah, kegiatannya nanti pada hari apa? Di sana bagus nanti kalau kalian ingin mempraktekkan langsung atau ingin memberikan sedekah terhadap orang-orang yang memang membutuhkan.
Nah, orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar-benar pengakuan imannya. Nah, orang yang beriman ya. Nah, orang yang beriman itu orang yang bersedekah ya. Sementara secara istilah ini secara dalam pengertiannya secara syariat sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Nah, begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja tanpa nisab dan tanpa ada aturan. Nah, jadi sedekah ini bisa kita keluarkan tanpa adanya hisab ya, seperti misalnya zakat dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada hitungannya, ada hisabnya. Kalau sedekah ini ya tidak ada hitungannya, ya sukarela kita. Ya kalaunya sedikit ya tidak apa-apa, ya kalaunya banyak, nah bagus ya, bagus lagi kalau kita banyak untuk bersedekah ya. Nah, bahkan di dalam sebuah sebuah hadis yang disampaikan, ada hadis lain riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta ya, maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kita bersedekah bukan cuma dengan harta ya, bukan cuma dengan misalnya uang, tapi dalam keseharian kita bisa bersedekah membantu sesama ya. Nah, misalnya kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan misalnya anggota OSIS ya kan dengan tenaganya, nah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau kalian kegiatan di sekolahan bisa membantu dengan tenaga. Nah, itu salah satu juga cara kita bersedekah dengan tenaga. Nah, bukan cuma dengan uang saja ya. Nah, dan ada juga bersedekah ya dengan ketika kita bertemu dengan orang lain, kita menyapa, kita senyum. Nah, itu salah satu juga bentuk sedekah ya, sedekah yang mungkin yang tanpa kita sadari itu adalah salah satu dari sedekah, salah satu dari pahala. Nah, makanya ketika bertemu dengan teman ya, jangan mukanya misalnya tidak tahu-tahu dengan temannya ya, ketemu di jalan atau di mana, apalagi dengan ustadz dan ustadzahnya ya, ketemu misalnya di pasar wadai kan, atau di mall ketemu dengan ustadz ustadzahnya, bersembunyi ya, takut ketemu dengan ustadz atau ustadzah, itu juga bentuk sedekah yang yang tanpa kita sadari ya. Nah, sedekah ya dengan materi ya. Nah, pada umumnya orang akan menunaikan kegiatan sosial dan pemberian berupa materi yang merupakan bagian dari kepemilikan pribadinya. Nah, dengan materi sedekah, salah satunya kita dengan uang, atau kita pada bulan Ramadan ini yang lebih bagus ya untuk bersedekah, yaitu ketika kita memberikan salah satu harta kita yang mungkin kita mempunyai, kita bukakan orang untuk berbuka puasa ya. Nah, pada bulan Ramadan banyak tempat-tempat yang membukakan orang puasa, bisa di masjid atau di musala, atau yang sering kita lihat mungkin ada salah satu komunitas ya, biasanya sering mereka lakukan kegiatan-kegiatan memberikan buka puasa terhadap orang lain, orang yang berpuasa, misalnya memberikan takjil di lampu merah misalnya, kan banyak ya. Karena biasanya ada orang yang pulang kerja, yang kesorean pulangnya karena macet, nah tidak sempat berbuka puasa ke rumah. Nah, sehingga dengan bantuan kita memberikan buka puasa itu, nah dengan mereka yang di perjalanan, itu salah satu juga yang bisa kita lakukan sedekah kita pada bulan Ramadan ini. Nah, jadi banyak cara-cara yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan. Nah, orang yang membukakan orang puasa ya, kita mendapat pahala seperti orang yang berpuasa ya. Pian membukakan orang 30, berarti pian hari ini puasanya 31 ya. Dengan pian 30 tambah 31 dapat pahalanya. Kalau pian dalam sehari membukakan orang 100 orang dalam berpuasa, 100 orang kalian bukakan, kemudian kalian juga mendapatkan pahala mereka yang berpuasa. Nah, jadi kalau ingin menambah pahala kita, nah pada bulan Ramadan inilah yang banyak
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, misalnya ulun tidak bisa membukakan banyak, belikan nasi mahal Ustadz. Nah, tidak usah nasi, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membukakan orang berpuasa, ya, misalnya kurma kah, atau misalnya yang mudah kalian lakukan misalnya di suatu tempat, di musola atau di masjid ada kegiatan untuk membukakan orang berpuasa, bisa kalian antar di sana misalnya air mineral. Air mineral kan isinya berapa? 48 kalau tidak salah. Nah, itu kalian antar di masjid atau di musola, nah dipakai orang untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Nah, itu pahalanya luar biasa. Kalian juga akan mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Nah, jadi tidak meski banyak kita membukakan orang berpuasa, bisa dengan cara-cara kecil, ya. Kalau kita ingin melatih diri, kita tidak mempunyai harta yang banyak, ya sedikit-sedikit lah. Yang penting kita lakukan kegiatan-kegiatan itu dengan istiqomah, ya. Istiqomah artinya apa? Secara terus-menerus kita melakukan, ya. Tidak cuma sekali-sekali aja, tapi kita jadikan kegiatan-kegiatan kita pada bulan-bulan yang lainnya. Tadi sedekah, kata Ustadz, bukan cuma pada bulan Ramadan. Memang pada bulan Ramadan ini banyak sekali pahalanya, ya. Nah, disinilah kita berlatih pada bulan Ramadan. Amaliyah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti yang kalian laksanakan di SMP CMI dari awal Ramadan kemarin nanti sampai terakhir Ramadan sampai kalau tidak salah 6 Syawal, ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di bulan Ramadan itu semata-mata bukan untuk cuma mencari nilai dari ustadz dan ustazahnya, tapi di sana melatih kita, melatih diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu sehingga di dalam diri kita menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas kita dalam keseharian kita. Dari bangun malam, sholat tahajud, ya. Nah, sholat tahajud itu luar biasa, ya, luar biasa. Di sana kita mendapatkan pahala dan kita bisa berdoa, ya, di dalam sholat tahajud itu apa yang kita pinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya, pada saat kita sholat tahajud. Misalnya kita yang sedang menuntut ilmu, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku dalam menuntut ilmu, mudahkanlah aku dalam paham belajar. Ya, semoga aku menjadi orang yang sukses. Nah, itu kita berdoa. Doakan juga kedua orang tua. Nah, karena apa? Karena dengan orang tua mereka bekerja, ya, mereka mencarikan nafkah untuk kita seharian kita. Luar biasa kita dengan orang tua. Jangan sampai kita sebagai anak tidak mendoakan dengan orang tua kita, ya, karena mereka, ya, siang malam, ya, panas hujan mencarikan rezeki untuk kita, ya, mencarikan nafkah sehingga kita bisa bersekolah, ya. Kalian di sekolahan, ya, nyaman duduk di kelas, ya, AC duduk dingin, ada yang teguring belajar, ada yang kultum misalnya teguring juga di dalam musola, kan, yang turun di sekolahan, atau pada saat belajar teguring di kelas, kan nyaman tuh. Nah, kada tahu orang tua kita bagaimana mereka mencarikan nafkah untuk kita. Nah, makanya kita sebagai anak yang berbakti, doakan kedua orang tua kita, ya. Jangan sampai pada setiap sholat kita lupa, ya, lupa mendoakan kedua orang tua. Nah, setiap sholat kan doa untuk kedua orang tua kita baca setiap selesai sholat. Nah, makanya pada kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan di sekolahan, nah, ataupun yang di luar sekolah yang pada saat bulan Ramadan ini kita laksanakan, itu menjadi kebiasaan yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan terus-menerus, bukan cuma pada saat kita disuruh atau ditugaskan untuk mengisi buku saja, ya. Nah, kalian tadarus, ya. Alhamdulillah Ustadz lihat ada yang dalam satu hari 2 juz tadarusnya, ya. Ada yang 1 juz, ya. Nah, dalam artian berarti kita sudah mencoba, ya, untuk membiasakan, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya juga, ya, yang pada saat ini mungkin ada beberapa teman kalian yang mengikuti kegiatan tahfiz camp, ya, itu luar biasa juga, ya. Alhamdulillah saya lihat, ya, banyak antusias juga untuk mengikuti kegiatan tersebut, ya.
Karena itu apa, Pintar? Itu untuk bekal kalian, ya, untuk bekal kalian untuk kedepannya. Ya, kalau kalian memiliki kemampuan, memiliki kebiasaan atau memiliki keahlian, nah itu kalau kalian mau kemana saja, ya insya Allah itu akan mudah, akan nyaman, ya, menyesuaikan dengan keadaan di mana kita diam, di mana kita bertempat tinggal. Kalau kita memiliki kemampuan, memiliki kebiasaan, nah kita insya Allah nyaman. Ya, dalam artian kita nyaman lah, ya. Nah, apalagi yang tahfiz, ya kan? Nah, yang tahfiz, yang laki-laki nih khususnya, ya kalau nanti sudah lulus dari CMI, ya, nah itu modal kalian nanti untuk keluar, ya, keluar dari CMI, kalian memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita miliki ketika berada di SMP CMI. Itu kami harapkan jangan cuma pada saat di SMP yang kalian lakukan, kegiatan-kegiatan yang di sini yang diprogramkan sekolah itu untuk membiasakan kalian. Mudah-mudahan itu kebiasaan yang bagus terus menerus kalian lakukan. Nah, kemudian kegiatan sholat tahajud, kemudian tadarus juga sudah kalian lakukan. Dari bangun sahur bagaimana kalian sudah diingatkan oleh ustadz dan ustadzahnya, ya. Nah, bahkan mungkin ustadz-ustadzahnya ada yang tidak sempat, kadang di rumah, ya, lupa dengan anak sidin di rumah karena memerhatikan bubuhan pian aja. Nah, makanya pian di rumah yang dapat tugas membantu wali kelas, ya dibantulah untuk mengingatkan temannya untuk kegiatan sahur, berbuka puasa dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu juga kalian membantu dengan tenaga tadi. Nah, sedekah tadi di sini, sedekah dalam hal kebaikan, yang memberikan bantuan dengan ustazahnya ketika di grup misalnya, ya, pada saat sholat asar, ya, sholat zuhur, maghrib, isya, tarawih dan lain sebagainya, tadarus, diingatkan, ya. Nah, diingatkan, alhamdulillah kalau kalian bisa membantu itu, ya, membantu para ustadz dan ustazahnya untuk mengingatkan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan selama 24 jam ini, ya, juga bernilai sedekah bagi kita semua, ya, karena mengingatkan sesama dalam hal-hal kebaikan, ya. Bukan cuma tadi dengan materi kita bersedekah, tapi juga dengan memberikan bantuan terhadap orang-orang lain. Salah satunya dalam hal-hal kebaikan. Nah, di sini ada dijelaskan, ya, selain bantuan tenaga dan pikiran, ya, terdapat hal-hal lain yang bersifat, ya, kebiasaan manusia yang bisa bernilai sedekah. Tadi sudah saya sampaikan juga di awal, yakni senyuman dan wajah ceria. Nah, senyuman dan wajah ceria ketika bertemu dengan orang lain. Hal ini memang sangat remeh, ya, sangat remeh kita lakukan. Yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, namun itu bernilai sedekah juga, ya, karena tidak mempunyai dampak langsung dalam kehidupan, ya, dan dianggap tidak menjadi solusi konkret terhadap segala permasalahan yang mungkin timbul. Nah, tetapi siapa sangka bahwa senyuman justru merupakan hal paling dasar dari segala bentuk interaksi sosial. Ya, sebab senyuman pada orang lain, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, merupakan isyarat, ya, dari keramah tamahan yang perlu terus dipupuk. Nah, jadi dengan senyuman, nah, di situ kita menggambarkan bahwa dengan keramah tamahan kita kepada orang lain. Nah, itu salah satu bentuk yang harus kita lakukan juga dalam keseharian. Jangan cuma pada bulan Ramadan. Nah, sudah dipadahi jalur Amir sedekah bulan Ramadan, berarti bulan lain tidak usah lagi. Jangan. Ya, sedekah itu di bulan-bulan yang lain juga sangat dianjurkan. Karena apa, Pintar? Dalam sedekah itu kita memberi kepada orang lain yang mendapatkan bantuan dari kita, ya, kita yakin bahwa orang itu pasti akan mendoakan dengan mereka di dalam hatinya, mendoakan, alhamdulillah hari ini aku diberi orang, misalnya buka puasa, mudah-mudahan orang yang membukakan puasa hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang berkah, mudah-mudahan kehidupannya selalu memberikan dampak kebaikan terhadap orang lain. Itu salah satu
doa dari satu orang saja, apalagi kita membantu orang lain. Nah, jadi kita membantu orang lain, misalnya sedekah apa di dalam bulan Ramadan, ya tadi membukakan orang lain, ataupun misalnya di bulan yang lainnya, ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin kita lihat ya mereka memiliki kemampuan di bawah kita ya dalam hal materi, nah bisa kita bantu ya. Setiap hari itu banyak pintar kalau kita ingin bersedekah, kalau kita ingin memberikan bantuan terhadap orang lain, banyak ya di jalan-jalan ya. Misalnya orang-orang yang setiap pagi mereka memberikan petugas kebersihan dan lain sebagainya, itu juga bisa kita bantu dalam bersedekah pada setiap hari ya. Nah, kemudian juga bagus juga diamalkan sedekah kita pada setiap subuh ya. Nah, misalnya kita memberikan sedekah ya, misalnya untuk orang yang mungkin kita lihat di jalan, ya kan? Di jalan kita melihat orang yang mungkin mereka memang pantas untuk kita bantu, ya kita bantu, ya. Karena pada pagi hari, pada subuh itu para malaikat turun ke bumi melihat siapa-siapa yang bersedekah pada pagi hari ini. Nah, mereka akan mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, jadi bersedekah pada pagi hari itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Nah, itu bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Sedekah pagi ya, kalau kalian lihat, nah mungkin banyak ya disampaikan juga tentang sedekah ini ya. Nah, bisa kita lihat ya di YouTube dan lain sebagainya, bagaimana dahsyatnya orang bersedekah itu ya. Nah, walaupun mungkin dianggap remeh ya, memberi sedikitannya ya tidak jadi masalah. Yang penting dalam arti kita bersedekah itu dalam keadaan ikhlas ya, beramal. Nah, kita memberikan kepada orang lain dengan ikhlas tanpa kita mengharapkan bantuan atau pamrih dari orang tersebut. Nah, jadi kita memberikan sedekah, Allah yang akan membalas karena itu sudah janji Allah ya, sudah pasti ya. Nah, kemudian bagaimana amalan atau kegiatan sedekah ini bisa menjadi berkah? Ya tentunya yang pertama itu dengan cara ikhlas ya, ikhlas. Nah, ingatkan, kita bersedekah, kita ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersedekah karena kita mengharapkan sesuatu dari orang lain tersebut ya, atau dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, kita ikhlas, kita jalankan sedekah kita, insya Allah akan membalas itu ya. Nah, ikhlas adalah kata kunci agar ibadah seseorang mendapatkan nilai dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Ya, sebagai kebaikan kita ikhlas ya. Nah, begitu juga dengan amalan sedekah, ikhlas merupakan sesuatu yang menentukan apakah sedekah itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersedekah secara ikhlas kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam bersedekah juga kita tidak usah mengungkit-ungkit amalan sedekah tersebut ya. Nah, jadi ketika kita sudah bersedekah, tidak usah kita ungkit-ungkit ya. Kita misalnya menyambat-nyambat lawan orang itu, semalam aku memberikan ini, nah, kamu doakan aku ini, misalnya menyambat lagi ke dalam di lain kesempatan. Nah, tidak usah ya, cukup kita yang tahu ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bersedekah itu ikhlas, kemudian tidak mengungkit amalan tersebut ya. Nah, jadi cukup kita sedekah ya, kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak usah kita beber-beberkan misalnya dalam artian minta pujian kepada orang lain. Nah, kemudian bersedekah itu juga salah satu cara juga untuk menghindari dari suatu bala. Dengan sedekah kita akan terhindar dari bala ya. Nah, misalnya kita perjalanan ke suatu tempat yang jauh, nah itu sangat sangat dianjurkan sebelum kita berangkat ke suatu tempat yang jauh kita bersedekah dengan orang atau dengan keluarga ya. Dengan keluarga kita bersedekah
Nah, itu sangat bagus juga karena dengan sedekah itu akan menolak bala. Ya. Bala itu banyak, diantaranya di perjalanan, ya. Nah, ada misalnya ada orang terkena musibah dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan salah satu cara kita bersedekah, nah kita akan terhindar dari bala musibah tersebut. Ya. Nah, kemudian bersedekah tadi kita laksanakan secara istiqomah, ya. Nah, istiqomah secara terus menerus. Nah, jadi amaliyah kita di bulan Ramadan ini salah satunya dengan bersedekah. Nah, mudah-mudahan itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan berlatih tadi di bulan Ramadan bersedekah kepada sesama, ya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi keistiqomahan dalam artian menjadi terus-menerus dalam keseharian kita. Nah, jadi harus diingatkan kembali, kita bersedekah, kita beramal tadi pada bulan Ramadan, itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi keistiqomahan bagi kita. Mudah-mudahan menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan juga, ya, amalan-amalan itu atau amaliyah itu di luar pada bulan Ramadan. Nah, jadi jangan cuma misalnya mendengar tausiah pada saat ini keutamaan sedekah bulan Ramadan. Aku sedekah di bulan Ramadan saja karena pahalanya luar biasa dilipat gandakan. Sedangkan pada bulan lain itu tidak terlalu banyak misalnya pahalanya, jangan. Ya, karena pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bersedekah yang banyak, kita lebih banyak lagi, ya, di bulan Ramadan ini. Itu artinya di bulan lain kita bersedekah misalnya 10.000 sehari, misalnya, atau 10.000 atau 1.000 atau 2.000. Pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi. Ya, bukan kita cuma pada bulan Ramadan bersedekahnya karena pahalanya banyak di bulan Ramadan. Nah, di bulan lain menjadi kebiasaan kita, ya. Nah, karena dengan bersedekah tadi kita juga akan menimbulkan rasa peduli dengan orang lain, ya. Kita rasa perhatian dengan orang lain. Kita merasakan bagaimana misalnya orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki misalnya materi dan lain sebagainya. Nah, kita bantu mereka itu, nah bagaimana perasaan mereka? Perasaan mereka pasti akan senang, pasti akan bahagia. Dengan mereka bahagia, nah itu kita sudah di dalam hati mereka mendoakan, ya kan, mudah-mudahan ya, orang yang memberi tadi diberikan kelancaran urusannya dan lain sebagainya. Walaupun memang kita sebenarnya tidak mengharapkan itu, ya, tidak mengharapkan balasan atau apapun dari mereka, tapi secara tidak langsung mereka akan mendoakan. Kita aja misalnya kan diberikan seseorang misalnya sesuatu, misalnya, ya, teman kah, memberi atau orang tua, ya, atau keluarga, ya, bagaimana perasaannya? Pasti bahagia, ya. Nah, bahagia kita diberikan sesuatu oleh orang lain. Misalnya nanti pada bulan Ramadan, ya kan, kalian nanti pada saat Lebaran biasanya jalan-jalan kemana, ke tempat keluarga, ada yang dapat amplop, ya, biasanya. Nah, ada yang banyak isinya kan keluarga memberi. Nah, bagaimana perasaan itu? Pasti bahagia orang yang diberi, ya. Nah, begitu juga kita rasakan. Nah, oh berarti orang yang diberi ini senang. Nah, kita juga harus mencoba, ya, walaupun dari hal-hal kecil tadi kata Ustaz. Ya, bersedekah tidak mesti harus banyak, ya. Nah, tapi kalau yang misalnya banyak memiliki harta, bagus lagi banyak bersedekahnya, ya. Nah, seperti nanti program di SMP CMB kan ada nanti, kalau misalnya dari kalian, ya, ingin menyampaikan sedekahnya atau infak atau zakatnya nanti, ya, di SMP CMI insya Allah nanti akan mengadakan kegiatan itu, ya. Jadi kalau misalnya kalian, ya, memiliki kelebihan harta yang banyak atau mungkin bersedekah atau ingin berzakat, nanti bisa salah satu caranya juga di sekolah, karena nanti di sekolah juga akan ada kegiatan untuk memberikan sumbangan nanti ke tempat panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi diharapkan, nah disitulah berlatih kita, ya, memupuk rasa kepedulian kita terhadap orang. Terusan kah, ampihan kah?
Haruskah lanjut atau sudahkah? Jam 10 sudah. Oke, Pak Ustadz Inas, lanjutkan kah? Lanjut. Tadi lewat Lanjut, ya. 20 menit tadi. 20 menit kali lagi. Tadi lewat Lagi 20 menit. Minum kan boleh, kalau minum lah. Ada yang minum kan nih? Kita udah keluar. Ya, ada yang minum di rumah lah walaupun kita puasa aja. Nah, baik, ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang sedekah ini ya. Nah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ya, salah satunya dengan sholat ya. Sholat tadi, sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan di rumah, kemudian sholat tarawih ya. Nah, kemudian itu hablum minallah ya, atau hubungan kepada Allah ya. Nah, kita juga ada ibadah ya, hablum minannas ya, yang mana dalam keseharian kita berinteraksi dengan sesama manusia ya. Nah, kita melakukan amaliah-amaliah dengan sesama. Salah satunya tadi yaitu yang sedang kita bahas pada kali ini tentang sedekah ya, sedekah ini. Nah, karena tidak akan merugi, pintar, orang yang bersedekah itu tidak ada kerugian bagi orang yang bersedekah. Kalau misalnya orang yang bersedekah itu akan habis hartanya, akan miskin, tidak. Karena orang yang bersedekah itu mereka bahkan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka ya, dengan bersedekah. Mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, ya Allah yang membalasnya, walaupun orang lain tidak tahu. Kita memberikan kepada seseorang yang mungkin tidak kita sebutkan dengan orang lain, kita sembunyi-sembunyi bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu ya. Nah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, orang bersedekah 10.000 ya kan, bisa nanti sore dapat 100.000. Apakah itu mustahil? Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan hambanya. Beda dengan kita ya. Nah, mungkin ya kita diberi orang 10.000 ya, mungkin bisa kada tahu-tahu lagi lawan orang itu ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kita bersedekah kepada orang 10.000 ya, nanti bisa dibalas 100.000 ya, bisa 200.000 ya, bisa 1 juta. Nah, itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui ya. Nah, tanpa kita ketahui ya. Nah, itu insya Allah kalau kalian mengamalkan bersedekah walaupun 2.000 ke setiap paginya ya, misalnya pulang dari masjid ya kan, ada celengan di sana, bisa kalian belajar untuk bersedekah, berinfak di sana. Nah, kalian bersedekah 2.000 ya, nanti bisa pada saat berangkat sekolah dikasih oleh orang tuanya 200.000 kah? Misalnya abahnya dapat lebih rezeki juga, anak 200.000 abah bari ipian gasan belanja kena gasan misalnya untuk membeli buka puasa ke sore mau jalan-jalan, misalnya apa bahasanya tuh yang jalan-jalan sore itu, ngabuburit kah? Nah, itu kan kita salah satu juga cara kita bersedekah. Ngabuburit kita boleh ke ke pasar wadai. Nah, atau kita di sana membeli sesuatu jajanan. Nah, kita belikan lagi tadi setelah kita bersedekah 2.000, diberi orang tua lagi 200.000. Nah, kita sisihkan lagi. Kita sedekahkan dengan misalnya belikan takjil atau belikan buka puasa di pasar wadai. Nah, kita belikan itu, kemudian kita berikan lagi kepada orang lain. Nah, itu sedekah kita terus-menerus mengalir, ya, jalan. Itu kita praktekkan dalam keseharian. Walaupun cuma 2.000 perak ya, atau 2.000 kertas ya, perak tidak ada ya. 2.000 kertas itu kita sedekah setiap hari, insya Allah itu keberkahan dalam kehidupan kita ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah hal-hal seperti itu ya, yang bisa kita lakukan dalam keseharian, insya Allah ada berkahnya. Insya Allah itu janji Allah itu pasti ya, tidak seperti janji kita, janji manusia bisa PHP ya. Kalau manusia berjanji bisa PHP ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu berjanji, Allah Subhanahu wa taala berjanjinya pasti ya. Pasti beliau akan membalas dengan beberapa kali balasan kebaikan kita ya. Nah, kemudian di sini ada keutamaan dalam bersedekah ya, di antaranya yaitu orang yang bersedekah ya akan menjadi naungan kelak di akhirat. Nah, nanti menjadi naungan di akhirat karena mendapat pahala tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain kita mungkin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dunia dengan kita diberikan rezeki yang berlebih lagi setelah kita bersedekah, kemudian kita juga mendapatkan kelak di akhirat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan bersedekah ya, misalnya nih orang yang sedang sakit itu juga sangat dianjurkan untuk bersedekah ya. Orang yang sedang sakit misalnya, nah itu juga dianjurkan untuk bersedekah karena dengan bersedekah yaitu akan mengurangi ya, mengurangi sakit mereka ya. Mungkin dengan jalan bersedekah itu Allah taala angkat penyakitnya. Dengan bersedekah orang mendoakan kebaikan kepada orang yang bersedekah tersebut. Nah, itu orang bersedekah ya akan kembali kepada dirinya kembali ya, bukan kerugian bagi kita yang bersedekah, bagi kita yang membantu sesama ya, itu bukan suatu kerugian. Misalnya kalau kita hitung dari materi kalau berhitung matematika mungkin uang 100.000 kita kasih misalnya 20.000 untuk orang lain, nah bersedekah mungkin dalam hitungan pastinya ya kurang dari 100.000 akan menjadi 80.000 rupiah. Tapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala dengan 20.000 itu akan dilipat gandakan lagi. Nah, maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan malas ya, jangan kikir, jangan engken bahasa Banjarnya untuk bersedekah. Walaupun dari hal-hal kecil kita ya, itu jadikan kebiasaan ya. Orang-orang sukses itu pintar ya. Ustaz sering membaca bukunya, sering menonton video-video YouTube-nya. Mereka orang sukses itu mereka melakukan kegiatan sedekah itu sangat luar biasa. Ya, Ustaz sering membaca-baca motivasi-motivasi mereka yang bagaimana mereka bisa menjadi sukses ya. Nah, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan cara bersedekah, kata mereka. Itu sering Ustaz mendengar mereka motivator-motivator kemudian ceramah bagaimana cara mereka sukses dalam hal ada yang usahanya sukses bagaimana, kemudian bagaimana dia sukses dalam belajarnya, bagaimana para pengusaha dan lain sebagainya. Ternyata mereka di dalam keseharian mereka tidak lupa untuk bersedekah. Nah, jadi itu salah satu motivasi kita juga kalau kita ingin sukses dalam belajar, ingin sukses dalam semua hal. Nah, tentu jangan tinggalkan sedekah itu ya. Nah, sedekah itu sangat dahsyat, itulah sangat dahsyat ganjaran pahala, kemudian juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang-orang sukses mereka, coba aja nanti kalau kalian ada waktu coba buka-buka bagaimana mereka menjadi sukses. Coba baca buku-buku mereka, salah satunya diantaranya adalah mereka sedekah ya, sedekah memberi kepada orang lain. Nah, itu salah satu caranya. Nah, itu rahasia sedekah ya, bisa membuat usahanya sukses, kemudian belajarnya bagus ya, dalam prestasinya juga bagus. Itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan sedekah itu yang mungkin secara tidak langsung tidak kita ketahui balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun sedikit ya insya Allah akan ada balasannya. Nah, kemudian dalam bersedekah juga mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Itu tadi keberkahan dalam kehidupan, dikabulkan hajat misalnya karena berkat doa orang-orang yang kita beri sedekah tadi. Nah, kemudian pada bersedekah juga menjadi memperkuat keimanan kita ya pada saat bersedekah, yang memperkuat juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga dengan sedekah itu bersyukur ya. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentang bagaimana kita mensyukuri rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersedekah memberikan kepada orang lain tadi. Jadi salah satu cara itu untuk bersyukur yaitu dengan cara bersedekah tadi ya. Bersedekah dalam keseharian. Ya, mungkin sampai di sini dulu Ustadz untuk hari ini. Baik, untuk tausiah Ustadz hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan tadi apa yang Ustadz sampaikan tentang keutamaan sedekah, apalagi pada saat bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi diri Ustadz pribadi
Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan pada bulan Ramadan dan kita amalkan pada nanti di luar bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah bulan Ramadan ini. Barikallahumma lana fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita ambil sebagai pelajaran kita semua. Ustaz, sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian pada hari ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Dan Ustaz mohon maaf tadi agak terlambat karena ada kesalahan teknis ya seperti saat Ustaz membuka tidak terdengar suara. Jadi Ustaz sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.